Oke, annyeonghaseyo Rebun, baik lagi di Korea Mandiri. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan di bab 52, textbook EVS Topik Korea, buku kedua ya teman-teman. Halaman 270 buku Anda, silahkan dibuka. Judulnya adalah Genro Jogoni Chonpyeonieyo. Masih ingat tata bahasa Enpyeon? Enpyeonida ini diartikan termasuk. Ya, jadi Enpyeonida ini tata bahasa yang kita pelajari di bab sebelumnya. Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia adalah termasuk. Coda itu yang bagus, kemudian Gendro Jogon ini artinya adalah situasi kerja. Gendro itu kerja, kemudian Jogon itu situasi. Ya, jadi situasi kerjanya itu termasuk bagus seperti itu. Atau di sini diartikan persyaratan kerjanya termasuk bagus. Gendro Jogon, syarat kerja seperti itu ya. Syarat kerjanya termasuk baik. Oke, kemudian kita lanjutkan ke bawah. Ada Dewa Il atau percakapan pertama. Saya akan coba putarkan untuk audionya. Mohon disimak teman-teman. 52과 근로 조건이 좋은 편이에요. 대화 1. 여보세요? 안녕하세요. 고용허가제 근로 조건에 대해서 궁금한 게 있어서요. 네, 어떤 게 궁금하세요? 근무 시간이요. 계약서에 있는 근무 시간에만 일을 하면 되는 거예요? 네, 보통은 근무 시간에만 일을 하면 돼요. 그런데 일이 많을 때에는 연장 근무나 휴일 근무를 할 수 있어요. 아, 그래요? 연장 근무나 휴일 근무가 많아요? 많지는 않아요. 그리고 일한 만큼 수당을 받을 수 있어요. Oke, seperti itu ya teman-teman untuk percakapannya. Di sini obrolannya mengenai waktu kerja ya di Korea. Jadi dia menanyakan tentang waktu kerjanya. Kemudian yang pertama, Mas Ipan mengatakan katanya, Yoboseo. Yoboseo itu halo untuk ditelepon. Kalau Jepang itu kan moshi-moshi gitu. Ya, moshi-moshi terus baru nanti apa itu kalimat salamnya. Di sini kan sama ya, untuk pertama di telepon itu salamnya berupa yoboseo, artinya halo. Kemudian annyeonghaseyo, halo. 고용 허가제 근로 조건에 대해서 궁금한 게 있어서. Karena saya ada pertanyaan, gunggemhan itu artinya adalah penasaran, tapi di sini diartikan pertanyaan ya. Maksudnya dia karena saya ada pertanyaan seperti itu ya, bukan karena saya ada penasaran, soalnya kan kurang cocok ya teman. Makanya kita artikan karena saya ada pertanyaan tentang deheso, artinya tentang persyaratan ya. Mengenai syarat kerja di Goyong Hogaje IPS Center ya, atau kemarin apa bahasa Indonesia itu apa ya, saya lupa kemarin, pokoknya ini Goyong Hogaje itu tenaga kerja gitu ya teman-teman, apa namanya, IPS Center seperti IPS topik seperti itu ya. Kemudian dijawab sama si karyawan katanya, ne ya oton ge 궁금하세요. Anda mau bertanya tentang apa katanya, oton, atau yang seperti apa gitu ya. Oton kan kita pelajari kalimatannya artinya yang seperti apa. Jadi kita artikan Anda mau bertanya yang seperti apa, seperti itu. Kemudian masih pananya ya Robun. Genmu shiganyo, tentang genmu shigan artinya adalah mengenai waktu kerja. Ya, genmu itu kerja, shigan itu kan waktu. Genmu shiganyo, jadi tentang waktu kerja katanya. Kemudian 계약서에 있는 근무 시간에만 일하면 되는 거예요? Apakah diperbolehkan jika saya hanya melakukan pekerjaan hanya pada waktu kerja yang ada pada kontrak kerja. Jadi dia nanya teman-teman, jadi boleh nggak sih saya itu kerja hanya pada waktu kerja saja yang tertulis di kontrak kerja. Jadi misalkan di kontrak kerja itu tertulis dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Boleh nggak sih saya kerjanya itu cuma dari jam 7 pagi itu sampai jam 4 sore. Jadi dia mungkin nggak mau overtime dan lain sebagainya seperti itu. Jadi pengennya ya ikut sesuai kontrak kerja aja kayak gitu. Nanya ya. Kemudian si karyawan menjelaskan katanya, "Ne,
보통은 biasanya 근무 시간에만 일을 하면 돼요. biasanya diperbolehkan melakukan pekerjaan hanya pada waktu kerja. Jadi biasa itu boleh, nggak apa-apa. Anda melakukan pekerjaan hanya pada waktu kerja. Kemudian dilanjutkan, geronde, ya, tetapi Manel ketika pekerjaan sedang banyak. Ulangi ya, geronde Manel tetapi ketika tenen, sini perhatikan ketika ya. Ketika banyak pekerjaan, Yonjang muna yuil murl halsu isoyo. Anda bisa melakukan pekerjaan long time, Yonjang genmu, artinya kerja yang diperpanjang. Atau kalau istilah bahasa Inggris di pabrik itu namanya adalah long time. Long shift kayak gitu ya. Jadi kita udah kerja nih dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Tapi perusahaan karena kerjaannya lagi banyak, dia minta untuk kita lembur long time kayak gitu ya. Jadi lembur perpanjangan waktu bahasanya kayak gitu. Dari jam yang harusnya pulang jam 4 kita pulangnya jadi jam 7 malam. Jadi tambahannya 3 jam di situ. Nah, berarti hitungannya Yonjanggenmu artinya adalah kerja lembur atau perpanjangan daripada waktu normal seperti itu ya. Atau di sini kan disampaikan atau ya Yonjanggenmuna ya. Lembur atau hyuil genmur halsu isoyo. Jadi Anda bisa melakukan kerja lembur atau melakukan pekerjaan di hari libur. Hyuil itu libur ya. Contoh nih, misalkan kita hari liburnya itu hari Sabtu dan Minggu. Tetapi karena perusahaan sedang banyak orderan dan lain sebagainya, maka diminta untuk hyuil genmu. Jadi bekerja pada hari libur. Seperti itu. Oke. Kemudian dilanjutkan ya Rabun ke bawah. Mas Ipan katanya, kreo, benarkah itu? Kemudian, Yonjang genmuna, yuil genmuga mana yo? Apakah kerja lembur atau kerja di hari liburnya itu banyak? Oke, nanyain ya Robun, kerja lembur, jadi long shift-nya itu, long shift atau kerja di hari liburnya itu apakah banyak? Nanya seperti itu. Kemudian si karyawan menjelaskan, katanya, manjinen Annayo, artinya tidak banyak katanya. Man itu banyak. Jian ini artinya tidak. Jadi tidak banyak ya kalau kita artikan. Tidak banyak. Kemudian Grigo. Kemudian Ilhan mankem sudangal batal suisoyo. Anda bisa mendapatkan upah. Sudang itu upah lembur ya. Jadi upah kerja lembur ya Robun. Jadi Anda bisa mendapatkan upah kerja lembur sesuai. Angkom itu diartikan sesuai ya, atau proporsional, ini diartikan sesuai yang Anda kerjakan. Jadi kalau misalkan teman-teman kerja lembur, itu tidak perlu khawatir, ya itu akan dibayar. Oke, dan di sana itu bayarnya lumayan ya teman-teman. Kadang kerja malam aja itu dapat tunjangan kerja malam namanya. Jadi makanya bisa dapat salary yang lebih tinggi ya dari biasanya. Seperti itu untuk penjelasan daripada Dewail. Ya, silakan coba teman-teman isi dulu untuk kosakatanya. Oke, jika sudah diisi, kita coba lanjutkan ke bawah teman-teman. Sini ada kalimatannya ya, ada 2. Yang pertama kalimatannya bunyinya adalah Ibanan, Mas Ipan. Odie Januari Heso. Jadi Mas Ipan ini telah menelpon kemana? Dia nelpon kemana sih tadi? Adalah menelpon ke Jongdaben ada Goyong Sento. Iya, Jongdaben Goyong Sento. Apa itu Goyong Sento? Goyong Sento adalah Pusat Tenaga Kerja. betul, pusat tenaga kerja asing ya. Goyong Sento atau IPS Center lah kayak gitu ya. Kemudian yang nomor 2 ya Robun, Ipanan Mosel Algo Shipoyo. Mas Ipan ingin mengetahui apa? Dia tuh pengen tahu tentang apa sih tadi? Adalah Waktu tentang kerja. iya, Waktu betul. kerja Kenapa saya. adalah waktu kerja ya. Genmushigan artinya adalah waktu kerja. Waktu kerja. Jadi genmu itu artinya kerja. Oke, silakan diisi dulu ya Robun. Oke, jika sudah ditulis untuk jawabannya, kita coba lanjutkan ke bawah teman-teman. Di halaman 271 buku Anda, di situ ada kosakata yang pertama ya, mengenai gendo jogon.
atau syarat kerja. Ya, gendrojogon artinya adalah syarat kerja ya, teman. Silakan diisi atau situasi kerja. Di sini lebih ke syaratnya ya. Kemudian untuk yang pertama, gambarnya adalah gendrojogon atau syarat kerja ini. Ya, ini kan tulisannya gendrojogon nih yang atas nih. Terbaca ya. Syarat kerja. Kemudian geyak gigan. Ini artinya adalah masa kontrak. Gigan itu periode. Ya, jadi kalau geyak gigan artinya adalah periode kontrak atau masa kontrak kerja. Kemudian susep gigan adalah periode pelatihan atau periode saat training. Ya, jadi teman-teman datang ke sana itu nanti training dulu. Tidak langsung diminta langsung bekerja gitu, enggak. Pastinya akan di training. Setiap perusahaan pasti seperti itu, teman-teman. Karena kalau langsung diminta untuk proses gitu, itu ya resiko untuk membuat kesalahannya sangat besar. Oke, makanya diminta untuk susep gigan dulu. Namanya adalah training, masa training. Nah, atau periode training lah kayak gitu lebih mudahnya ya. Kemudian genmusigan. Genmusigan artinya adalah waktu kerja. Genmu itu artinya kerja ya. Genmusigan artinya adalah waktu kerja. Kemudian bawahnya adalah yusik sigan. Yusik itu maksudnya istirahat. Ya, waktu istirahat. Maksudnya istirahat gimana, Sam? Istirahat saat bekerja. Kayak misalkan kamu kerja dari jam 8 sampai jam 12. Nah, jam 12 itu sampai jam 1 biasanya istirahat makan. Ya, itu namanya yusik sigan, waktu istirahat. Kemudian imgem. Imgem itu apa? Imgem adalah gaji, ya Robun. Ya, jadi imgem itu artinya gaji. Kemudian jigep il. Il itu hari, jigep itu artinya adalah pembayaran upah. Ya, jadi jigep il artinya adalah hari pembayaran upah atau hari gajian. Salary day gitu ya bahasa Inggrisnya. Kemudian jigep bangbob. Bangbob itu artinya cara ya Robun. Cara jigep pengupahan atau cara pembayaran upah. Seperti itu ya. Sambil diisi untuk kosakatanya ya Robun. Kemudian di bawahnya ada lagi obmu neyong. Obmu neyong di sini diartikan adalah deskripsi pekerjaan. Ya, neyong itu artinya diketahui. Kemudian obmu itu artinya adalah pekerjaannya. Jadi obmu neyong kalau dalam bahasa Indonesia itu lebih gampangnya adalah deskripsi pekerjaan. Kemudian jegong hada artinya menyediakan. Nah, jadi jegong hada itu menyediakan. Kemudian budam hada itu menanggung, ya Robun. Kemudian suksik artinya adalah fasilitas atau akomodasi makan tidur. Lebih ke penginapan ya. Tempat tinggal lah bahasanya seperti itu. Jadi suksik ini lebih ke tempat tinggal. Oke. Kurang lebih seperti itu ya untuk kosakatanya. Silakan coba Anda isi dulu ya Robin. Baik, jika sudah diisi untuk kosakatanya, kita coba lanjutkan ke bawah. Ini ada contoh kalimatnya. Anda nanti diminta untuk melengkapi ya Robin. Contohnya kalimat seperti ini. Geyake selte mu huakin hiyayo. Apa yang harus kita cek ketika mengisi geyakso kontrak kerja ya? Jadi kita harus mengecek apa jika mengisi kontrak kerja. Ini bentuknya ini ya, geyakso. Kemudian obmu neyonge cal ilgo bosyo. Cobalah baca dengan baik obmu neyong, deskripsi pekerjaan. Nah, ini nanti menyesuaikan daripada ini. Ya, daripada pilihan-pilihan. Nanti ini tinggal Anda ganti aja. Ya. Ini kan obmu neyong. Berarti Anda ganti menjadi genmu shigan. Seperti itu. Kemudian nanti yang ini juga diganti jadi susep gigan. Nah, terus adalah imgem dan lain sebagainya ya. Silakan Anda isi dulu teman-teman. Yang atasnya sama ya. Untuk yang enggaknya sama, kemudian yang enaknya juga nanti mengikuti daripada kalimat ininya. Oke, Yorobun, silakan waktunya 3 menit mulai dari sekarang. Oke, jika sudah diisi, saya minta tolong Kak Wiwin untuk nomor 1 dibantu baca dulu yang atas yang ini. Silakan. 계약서를 세울 때 뭘 해야 해요? Oke, artinya gimana? Apa yang harus kita cek ketika mengisi kontrak kerja? Oke, betul ya. Apa yang harus kita cek ketika mengisi kontrak kerja? Terus untuk nomor 1, ini kan gambarnya apa? Adalah genmusigan. Gemusiganel. Berarti jawabannya di sini menjadi genmusiganel. Jal algo. ilgo. Jal algo seo. Ilgo bukan algo.
잘 읽어보세요. Artinya gimana? 보세요. Cobalah Artinya? baca bukunya. Artinya adalah Cobalah baca dengan cobalah baik baca dengan kerjanya. baik. Genmusigan. Apa itu genmusigan? Waktu Wajahnya waktu kerjanya, kerjanya. teman-teman. Seperti itu ya. Nah, yang nomor 2 saya akan coba bantu jawab ya. Kak Wiwin sinyalnya putus-putus itu. Oke, untuk nomor 2, ini kan gambarnya adalah susep gigan. Apa itu susep gigan? Adalah periode periode training ya. Periode latihan tuh maksudnya periode training. Kayak gitu ya. Maka kalimatnya di sini menjadi susep giganel 잘 읽어보세요. Bacalah ya. Cobalah baca dengan baik periode kerjanya. Seperti itu. Jadi masa trainingnya itu dibaca kapan kira-kira ya. Kemudian nomor sambon, imgem. Imgem itu artinya pembayaran atau pengupahan ya, Robun. Maka jawabannya adalah imgemel 잘 읽어보세요. Bacalah, cobalah baca dengan baik pembayarannya seperti itu. Yang terakhir adalah susikel 제공 예부. Ya, 제공 예부를 잘 읽어보세요. Cobalah baca dengan baik mengenai fasilitas makan dan tempat tinggalnya seperti itu. Jadi nanti dilihat di kontrak kerjanya apakah dapat fasilitas makan atau mesnya seperti itu. Kadang ada perusahaan yang dapat makan pagi sama sore, teman-teman. Pagi sama siang, sorry ya, 2 kali. Pagi siang. Nanti kalau misalkan teman-teman kerjanya overtime nyampe sore itu bisa dapat makan lagi dari perusahaan. Jadi dapat makannya itu pagi, siang sama sore. Itu kalau yang long shift biasanya ya. Yang tadi ngelong tuh lembur 3 jam atau 4 jam. Jadi nyampe rumah itu udah kenyang, udah tinggal tidur aja kayak gitu. Oke ya. Kemudian kita lanjutkan di bawah yang ini. Silakan coba Anda isi ya. Jawabannya ini yang mana nih kira-kira? Oke. Dari nomor 1 sampai dengan nomor 3 ya. Oh 4, sorry. Ada 4 nih. Silakan coba Anda baca dulu. Kemudian nanti Anda isi jawabannya kira-kira yang mana. Seperti itu. Waktunya 4 menit mulai dari sekarang ya, Robun. Oke, jika sudah diisi, saya minta tolong sama Mas Vicky dibantu baca untuk nomor 1 dulu kalimat tanyanya ini. 월급을 언제 받는지 모르겠어요. Oke, artinya gimana? Saya tidak tahu Mm-mm. kapan dapat gaji. Iya, betul ya. Sini ada kalimat tanya Cimerges, artinya tidak tahu ya, Robun. Ya, Cimerges saya tidak tahu katanya kapan mendapatkan upah itu atau menerima upah tadi. Seperti itu ya. Terus dijawab sini. Mana kalimatnya menjadi 계약서에서 지급일을 확인해 보세요. Oke, artinya gimana? Cobalah. cobalah periksa Mm-mm. hari gajian di kontrak. Iya, betul ya. Jigepil artinya adalah hari gaji atau hari pengupahan seperti itu ya. Jadi cobalah periksa atau cobalah cek hari penggajian atau hari pengupahan pada Gyayakso atau kontrak kerjanya seperti itu. Jadi Jongdaben adalah ilbon. Jigepil hari pembayaran ya, hari gajian. Kalau jigep Bang Bob apa Mas Vicky? Adalah cara cara pembayaran. pengupahan ya, seperti itu. Nomor 2 Mas Vicky dibantu baca lagi. 계약서에는 것보다 월급이 적게 들어온 것 같아요. Oke, artinya gimana? Sepertinya gaji yang masuk betul lebih sedikit daripada yang ada di kontrak. Iya, betul ya teman-teman. Jadi 계약서에는 것보다 월급이 적게 들어온 것 같다. Ini ada nian got kata artinya sepertinya ya teman. Sepertinya upah atau gaji ya. Gaji yang masuk delo kata kan artinya masuk ya. Delo sini diartikan masuk ya Robun. Sepertinya upah yang masuk ada boda nih. Boda itu berarti kan diartikan pembandingan ya. Jadi yang masuk lebih kecil, jokta, joke itu ya, artinya lebih kecil, lebih sedikit ya Robun. Lebih sedikit daripada yang tertera
pada 계약서 di kontrak kerja seperti itu. Maksudnya gimana, Sam? Jadi gini, misalkan di kontrak kerja tertulis upahnya 2.100.000. Saat gajian kan Anda belum lembur nih. Terus kerja juga baru sebulan, tapi full ya. Tapi kok yang didapatnya cuma 1.800.000. Jadi ada potongan misalkan 300.000 tuh. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Yang pertama, biasanya digunakan potongan untuk pajak. Ya, di sana dikenakan pajak, teman-teman. Indonesia juga kena pajak kalau misalnya kerja di pabrik kayak gitu. Kemudian ada lagi namanya adalah potongan untuk asrama biasanya ya. Jadi di asrama itu kita kena potongan, biarpun diberikan tempat tinggal ya tetap dong namanya biaya pengelolaan itu pasti dikenakan biaya. Nah, seperti itu. Jadi jika sudah terkena potongan-potongan tadi, maka upah bersihnya menjadi 1.800.000 misalkan. Kayak gitu ya. Makanya dia sampaikan kok jadi lebih kecil. Nah, dijelasin nih di sini. Nomor 2 gimana jawabannya, Mas Vicky? 지금은 일을 배우는 Mm-mm. 수습 기간이라서 그럴 거예요. Oke, artinya gimana? Karena masa training, Mm-mm. karena sekarang masa training yang Mm-mm. belajar bekerja. Jadi begitu. Karena sekarang sedang masa training seperti ini ya. Karena sekarang sedang masa training, jadi Irl BU Jigemen. Sekarang itu kita sedang belajar kayak gitu ya. Ya. Mungkin karena masa training makanya dia upahnya belum full. Emang ketentuan sih ingat saya sih ada 90% deh kalau pas masa training itu. Untuk diberikan upahnya ya. Jadi belum full itu. Ya salah satunya karena tadi kena yang namanya potongan-potongan tadi ditambah dengan nanti dibuka tutup buku seperti itu. Ya. Genmu sigan apa ini? Adalah waktu kerja. Kalau susep gigan adalah periode training ya atau masa training. Kemudian nomor 3 Mas Vicky dibantu baca lagi. 식사는 회사에서 제공해주는 거예요. Oke, artinya Apakah disediakan tempat tinggal dan makan di perusahaan? Iya, betul ya. Siksanan huisaeso cegong junan goyo. Apakah diberikan fasilitas tempat tinggal dan makan dari perusahaan ya, Rebun? Jadi perusahaan tuh ngasih fasilitas kayak makan dan tempat tinggal gitu enggak? Terus dijawab, jawabannya gimana? 계약서에 누가 지급하는 거라고 써야 있어요. Iya, betul. Artinya gimana? Apakah Ya. Siapa Hmm. siapa yang dikatakan tertulis di kontrak yang melakukan pembayaran? Iya, betul. Yang melakukan pembayaran. Jadi jika pada itu kan artinya adalah pembayaran ya. Cincong itu pendaftaran. Jadi kurang tepat kalau untuk pendaftaran, teman-teman. Terakhir nomor 4 Mas Vicky. Silakan. 약서를 잘 확인해 보세요. Akhirnya 왔어요. apakah Anda telah? Apakah Anda telah cek dengan baik kontraknya? Iya, betul. Kemudian 네, 업무 내용이랑 임금 모두 마영에 들어요. 맘에 들어요. Iya, artinya gimana? Ya. Ya, Semuanya sudah sesuai dari obmu neyong deskripsi pekerjaan dan gaji. Iya, dan pembayarannya atau upahnya. Terus titik. Con Gudgata. Jawabannya mana? Genrojogon. Artinya apa? Kondisi kerja. Iya, syarat kerja atau kondisi kerja ya. Jadi sepertinya kondisi kerja atau syarat kerjanya itu bagus seperti itu. Untuk jawabannya adalah genrojogon. Syarat kerja, kondisi kerja. Sama aja. Gendrogeyak artinya apa? Kontrak kerja.
yang betul. Jawabannya 2 ya untuk nomor 4, teman-teman. Seperti itu. Jika sudah, kita coba lanjutkan halaman 273. Di situ ada Dewa I, percakapan kedua Yorobun. Saya akan coba putarkan, mohon disimak dulu ya. 대화 2. 이반 씨, 한국에 취업하는 건 잘 되고 있어요? 네, 운이 좋아서 조금 빨리 한국에 갈 것 같아요. 지난주에 계약도 했고요. 그래요? 근무지는 어디로 정해졌어요? 아, 근무지는 아직 정해지지 않았어요. 일단은 한국의 산업인력공단을 통해 계약을 한 상태예요. 그렇군요. 그러면 언제쯤 일하는 곳을 알 수 있어요? 근무지는 한국에 입국한 후 취업 교육을 받은 후에 알려준대요. Oke, seperti itu Yorobun. Sini obrolannya mengenai tempat kerja ya. Yang pertama, audionya mengatakan katanya Sonsengnim ya, dari Bu Guru tadi menyampaikan katanya Iban sih Mas Iban. 한국에 취업하는 건 잘 되고 있죠? Kok 있어요? Gitu ya. Jadi Mas Ipan, apakah urusan pekerjaan atau progres pencarian kerja di Korea Anda sedang berjalan dengan baik? Ya gitu ya. Jadi 취업 ini artinya urusan pekerjaan lah seperti itu. Atau diartikan tadi pencarian kerja ya. Boleh sama aja teman-teman. Kemudian si Ipan menjelaskan katanya, "Ne, uni 좋아서 karena saya termasuk yang beruntung, 여러분. Uni 좋아서 ini artinya adalah beruntung ya. Sepertinya saya termasuk yang beruntung. Kenapa? Bisa pergi ke Korea dengan jogem pali, sedikit lebih cepat ya artinya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu jogem itu sedikit, pali itu cepat. Jadi sedikit lebih cepat seperti itu. Jadi saya sepertinya termasuk orang yang beruntung ya karena pergi ke Korea sedikit lebih cepat dibandingkan teman-teman yang lainnya, mungkin seperti itu. Kemudian 지난주에 pada pekan lalu, 지난주 itu artinya adalah pekan lalu ya. 계약도 했고요. Jadi telah mendapatkan kontrak kerja. Sini diartikan telah menandatangani kontrak kerja. Seperti itu ya. Kemudian Sonsengnim bertanya katanya, "그래요? benarkah itu? 근무지는 어디로 진행했죠?" 해줬어요. Seperti itu 여러분. Benarkah itu? Kemudian apakah Anda telah ya ditempatkan di lokasi kerja yang mana? 근무지 itu kan lokasi tempat kerja ya. 근무지 ini artinya adalah tempat kerja. Oke, atau lokasi daripada tempat kerja Anda. Kemudian 어디로 berarti kan di mana? 진행 ini artinya telah diputuskan. Apakah telah diputuskan di mana Anda akan bekerja? Seperti itu. Kemudian Mas Ipan menjawab katanya, 근무지는 아직 진행지 않았어요. Seperti itu. Untuk tempat kerjanya ajik belum, jineng itu diputuskan. Nah, jadi belum ditetapkan lah seperti itu ya. Jadi untuk tempat kerjanya masih belum diputuskan. Oke, kemudian 일단은 ya terlebih dulu awalnya kemarin 한국의 산업인력공단을 통해 계약을 한 상태예요. Jadi terlebih dahulu keadaannya adalah saya melakukan penandatanganan kontrak kerja melalui 산업인력공단. Ini artinya adalah kantor pusat, teman-teman. Kantor pusat HRD Korea. Seperti itu ya. Kemudian dilanjutkan lagi si Bu Guru tadi merespon ya katanya, "그러군요." Begitu ya katanya. 그러면 jika sudah seperti itu, 언제쯤 일한 것다 알 수 있어요? Apakah Anda tahu ya kira-kira kapan Anda bisa mengetahui tempat kerjanya? Jadi kira-kira kapan sih kamu bisa tahu tempat kerjanya itu? Kemudian si Ipan merespon katanya, 근무지는
한국에 입국한 후 취업 교육을 받은 후에 알려준대요. Jadi untuk tempat kerjanya akan diberitahu, 여러분, setelah mendapatkan pelatihan bekerja. Nah, setelah saya ibkuk artinya adalah sampai ke Korea, sampai di Korea, seperti itu ya. Jadi untuk tempat kerjanya itu akan diberitahu setelah saya mendapatkan pelatihan pekerjaan setelah di Korea. Ibkuk hada itu maknanya adalah sampai di negara tujuan ya, Robun. Kayak gitu ya. Silakan coba Anda isi dulu untuk kosakatanya ya, Robun. Oke, jika sudah diisi untuk kosakatanya, kita coba lanjutkan ya, Robun, ke bawah. Sini ada dua kalimat tanya ya. Yang pertama kalimatnya adalah Ibanen mosol 준비 하고 있어요. Mas Ipan sedang mempersiapkan apa? Dia lagi nyiapin apa tadi ya, Robun? Sedang menyiapkan 취업 ya. Ya, jadi dia sedang menyiapkan, aduh ya ampun. Jadi sedang menyiapkan tentang 취업. 취업 apa? 취업 adalah pekerjaan. Jadi dia lagi nyiapin tentang pekerjaannya, seperti itu ya. Silakan diisi. Kemudian nomor 2, Ipanen, Mas Ipan, odieso ilhal goyo. Akan melakukan pekerjaan di mana? Ini mungkin lebih ke negaranya ya, karena kan untuk definisi tempatnya itu provinsi mana belum ada, jadi hanya Korea saja. Jadi dia akan bekerja di Korea, teman-teman. Mudah-mudahan adalah Hangguk ya. Silakan diisi. Udah saya. Oke, jika sudah ditulis untuk jawabannya, kita lanjutkan ke bawah. Halaman 274, silakan dibuka. Di situ ada kosakata yang kedua, ya, Robun. Mengenai 취업 절차 ya. Artinya adalah prosedur daripada kerja. 취업 절차, prosedur untuk pekerjaan ya. Jadi untuk bekerja itu ada prosedurnya. Yang pertama adalah 면접을 보다, artinya adalah mengikuti wawancara. Ini nanti Anda dapatkan saat mengikuti ujian IPS topik tahap kedua ya, Robun. Ya, setelah lulus UBT itu kayak ngerjain soal-soal ya. Kemampuan bahasa itu kalau lulus lanjut, maka Anda akan ikut skill test. Ya, skill test tahap 2 ya, ini ketemu dengan yang namanya 면접을 보다 atau wawancara. Seperti itu. Kemudian lanjutnya adalah saobju artinya adalah pemilik perusahaan. Oke. Saobju itu bosnya ya, teman-teman ini. Pemilik perusahaan. Kemudian 취업자 artinya pekerja. Kemudian goyong hada artinya adalah mempekerjakan atau merekrut. Kalau 취업 tadi pekerjanya ya. Kemudian ada lagi 취업 hada artinya mendapatkan pekerjaan. 계약을 hada artinya adalah membuat kontrak kerja. Kemudian sain hada atau somyong hada itu menandatangani kontrak kerja. Genmu hada ini bekerja ya, Robun. Sambil diisi untuk kosakatanya ya. Kemudian ada lagi yang bawah adalah genmuji artinya adalah tempat kerja. Kemudian obchemyong itu nama perusahaan. Twijik hada artinya adalah pensiun. Jadi twijik ini diartikan pensiun. Kemudian hego hada artinya memecat. Robun ini dipecat ya, suruh pulang seperti itu. Silakan Anda coba isi untuk kosakatanya dulu ya, Robun. Oke, jika sudah ditulis untuk kosakatanya, kita lanjutkan ke bawah ya. Nah, ini ada contoh, dua contoh ya, untuk soal halaman 274, teman-teman. Kita coba langsung bahas saja nomor 1. 어디에서 일하게 됐어? Jadi, Anda ingin bekerja di mana? Kayak gitu. Kemudian, 잠시만요, tunggu sebentar. 계약서에 뭐뭐뭐뭐 huwakine boleh. Saya akan mengeceknya titik-titik di kontrak kerja. Nah, kira-kira ditanyanya adalah tempat mau kerja di mana gitu. Jadi Anda bekerja di mana? Kan kalimatnya di mana? Kalau mana berarti jawabannya adalah tentang tempat. Nah, di sini berarti keterangannya adalah yang genmuji. Artinya adalah genmujiro, artinya tempat kerja. Saya akan mengecek tempat kerja di kontrak
kerja. 정답은 근무지. Kalau 근무시간 artinya adalah periode kontrak kerja atau waktu kerjanya ya. Kemudian nomor 2 titik enen mo soya heo. Saya harus menulis apa di titik. Itu ya. Kemudian di sini dijawab katanya, Iban siga jusikel hanen saraminika, karena Mas Ipan adalah orang yang bekerja. Ya, jadi Iban si iremel seseo. Tulislah nama Mas Ipan. Berarti di sini apa? Goyongja artinya adalah mempekerjakan. Kalau cui obja artinya adalah bekerja. Ya, silakan diisi jawabannya 2. Kemudian dilanjutkan ke bawah nomor 3 dan 4 kalimatnya adalah Gachi illage dueso gipemnida. Saya senang karena bekerja bersama ya. Saya senang karena kita kerja bersama atau kerja bareng. Yogi daga. Nah, di sini 여러분 titik. Rene, 그럼 이제 계약이 다 끝난 건가요? Kalau begitu, 여러분, apakah penandatangan kontrak kerjanya ini ya, geyaki itu kan kontrak kerja ya, 여러분. Penandatangan kontrak kerjanya telah selesai. Nah, dia nanya ya. Berarti di sini untuk kalimatnya pakai apa? Sha'in haseyo, 면접을 보세요. Sa'in hada. Oke, untuk jawabannya adalah Sa'in haseo, artinya menandatangani kontrak. Seperti itu. Kemudian nomor 4. Jodo 한국에서 일을 하고 싶어요. Saya juga ingin melakukan pekerjaan, ingin bekerja ya. Ingin bekerja di Korea. Saya juga ingin bekerja di Korea. Kemudian 한국에 titik. 먼저 한국어 능력 시험을 보세요. Cobalah ikuti ujian kemampuan bahasa Korea lebih dulu titik ke Korea. Berarti apa? Ini ada ryomyeon ya. Berarti jika bermaksud. Jika bermaksud untuk 취업 hada, nah goyong hada. Kalau goyong hada itu artinya apa? Artinya mempekerjakan ya. Kalau yang 취업 haryomyeon bermaksud untuk bekerja. Jadi jawabannya mana? 1 atau 2 Mas Vicky? 2. Jawabannya 2, betul ya. Artinya bekerja. Kalau yang ini mempekerjakan. Ini untuk atasan ya. Jadi 한국에 취업하려면 jika bermaksud untuk bekerja di Korea, 먼저 pertama-tama cobalah ikuti ujian bahasa Korea. Seperti itu. Kemudian untuk yang soal gambar, nomor 1 ini kalimatnya adalah hego hada, berarti dia memecat ya. Jawabannya adalah yang real ini. Silakan ditarik. Kemudian nomor 2, Sa'in hada. Sa'in hada itu apa? Adalah menandatangani kontrak ini ya. Kemudian geyakal hada. Jadi mendapatkan kontrak kerja ini ya, geyakal hada. Terakhir mionjopel boda, artinya ikut interview. Jawabannya ini. Jika sudah diisi, kita lanjutkan ke bawah ya. Ini nanti di kontrak kerja bentuknya seperti ini teman-teman. Ada saobja, sayongja pihak pertama dan pihak kedua seperti itu. Banyak ya nanti informasinya dari atasan, kemudian jam kerja dan lain sebagainya. Banyak teman-teman. Kemudian jongbonya juga sama sih, surat kontrak kerja standar ya. Pyojun genro jage yakso artinya adalah kontrak kerja standar kontrak kerja. Nah itu ya. Nah, geyakigan masa kerja, genmusigan jam kerja, imgem pembayaran, kemudian suksik cegong artinya akomodasi rebun, pyojun kerja yakse cegyol jolca artinya prosedur penandatangan kontrak kerja standar. Ini nanti di cover BP2MI ya untuk proses penandatanganannya. Teman-teman nanti terima beres aja. Kemudian di halaman 278 ada IPS topik tutki, silahkan dibuka untuk bukunya. Saya akan coba putarkan untuk audionya seperti biasa Mas Vicky. Mau nanti disimak ya. 52과 EPS 토픽 듣기 1에서 2번
다음 그림을 보고 알맞은 대답을 고르십시오. 1번. 언제입니까? 1. 근무 시간입니다. 2. 휴식 시간입니다. 3. 계약 기간입니다. 4. 임금 지급일입니다. 다시 들으십시오. 언제입니까? 1. 근무 시간입니다. 2. 휴식 시간입니다. 3. 계약 기간입니다. 4. 임금 지급일입니다. 이 번. 이 사람은 지금 무엇을 하고 있습니까? 1. 면접을 봅니다. 2. 근무 조건을 확인합니다. 3. 계약서에 서명합니다. 4. 근무지를 배정받습니다. 다시 들으십시오. 이 사람은 지금 무엇을 하고 있습니까? 1. 면접을 봅니다. 2. 근무 조건을 확인합니다. 3. 계약서에 서명합니다. 4. 근무지를 배정받습니다. (3에서 4번) 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 3번. 회사에서 식사를 제공해요? 다시 들으십시오. 회사에서 식사를 제공해요? (4번) 어디에서 일하는지 알아요? 다시 들으십시오. 어디에서 일하는지 알아요? (5번) 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. 계약서는 잘 확인해 봤지? 응. 그런데 기숙사가 제공되지 않아서 걱정이야. 그래? 보통은 기숙사가 제공이 되는데 이상하다. 다시 들으십시오. 계약서는 잘 확인해 봤지? 응. 그런데 기숙사가 제공되지 않아서 걱정이야. 그래? 보통은 기숙사가 제공이 되는데 이상하다. Oke, silakan coba dijawab dulu ya. Oke, jika sudah diisi, kita coba masuk ke pembahasan. Untuk nomor 1, kalimatnya adalah onjem nikah. Artinya kapan. Ini kan gambarnya adalah jam 9 sampai jam 6. Berarti dia adalah kategorinya jam kerja ya, teman-teman. Maka untuk audionya tadi mengatakan pilihan 1 katanya adalah 근무 시간입니다. Adalah waktu kerja. 근무 시간 itu waktu kerja ya. Jadi jawabannya 1 ya, teman. Kalau nomor 2, audionya mengatakan 휴식 시간입니다. Adalah waktu istirahat.
Masa waktu istirahat dari jam 9 sampai jam 6 kan kelamaan ya. Kemudian nomor 3, kalimatnya adalah geyak 기간입니다. Adalah waktu periode kontrak kerja seperti itu ya. Kemudian nomor 4, 임금 지급일입니다 adalah hari pembayaran upah katanya ya, hari pembayaran atau hari gajian. Jadi jawabannya 1. Silakan dicontreng. Kemudian nomor 2, kalimatnya 이 사람은 지금 무엇을 하고 있습니까? Orang ini sekarang sedang melakukan apa katanya. Dia lagi ngapain sih sekarang? Sedang menandatangani ya. Berarti jawabannya apa? Jawabannya adalah yang nomor 1 kalimatnya adalah 미연접을 봅니다. Sedang mengikuti interview katanya ya. Nomor 2, audionya mengatakan katanya 근무조건을 확인합니다. sedang mengecek 근무조건. Ya, 근무조건 apa Mas Vicky? Masih ingat? Kondisi kerja. Ya, kondisi kerja. Tadi ya judul di awal ya, Robert. Kondisi kerja atau syarat kerja. Kemudian yang nomor 3, audionya mengatakan katanya 계약서에 서명합니다. Berarti sedang 서명하다 kan menandatangani ya. Menandatangani 계약서 artinya kontrak kerja. Jadi jawabannya 3번. Silakan diisi. Kemudian nomor 4, audionya mengatakan 근무지를 배정받았습니다. Mendapatkan perintah ya. Mendapatkan tugas di tempat kerja seperti itu. Jawabannya adalah nomor 4. Oke. Nomor 3 tadi, ya. Kemudian dilanjutkan di poin nomor 3 dan 4, 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. Dengarkan dengan baik, kemudian jawablah seperti itu. Nomor 3, audionya mengatakan 회사에서 식사를 제공해요. Apakah diberikan fasilitas makan di asrama, di perusahaan seperti itu. Jadi apakah di perusahaan itu diberikan fasilitas makan? Kemudian dijawab katanya, 네, 아침하고 점심을 줘요. Ya, diberikan pada 점심, siang dan pagi hari ini ya teman-teman. Jadi jawabannya 1, diberikan fasilitas makan itu pada pagi dan siang hari, 아침 dan 점심. Kemudian nomor 2, 네, 계약 기간은 1년이에요. Ya, kontrak kerjanya itu 1 tahun. Kemudian nomor 3, 네, 기숙사를 제공줘요. Ya, diberikan fasilitas asrama. Nah, ini kan nggak tepat ya. Tadi kan ditanya adalah fasilitas makan. Dikasih fasilitas makan nggak? Nah, jawabannya adalah nomor 1. Kalau nomor 4, 네, 월급은 15일에 지급돼요. Ya, upahnya itu dibayarkan pada tanggal 25 ya. Tidak tepat ya. Kalau nomor 4 dilanjutkan, audionya mengatakan katanya 어디에서 일하는지 알아요? Apakah Anda tahu di mana Anda bekerja? Seperti itu. Kemudian dilanjutkan, 네, 매달 15일이에요. Ya, adalah tanggal 25 setiap bulan. Ini nggak nyambung. Kalau nomor 2, 네, 다음 달부터 일해요. Saya akan bekerja mulai pekan depan katanya. Ini juga tidak nyambung ya. Nomor 3, 아니요, tidak. 근무지는 아직 몰라요. Tempat kerjanya saya masih belum tahu. Jawabannya adalah 3번. Silakan dicontreng. Kemudian 아니요, tidak. 계약 기간은 아직 몰라요. Kontrak kerjanya saya masih belum tahu. Ya, 계약 기간 kan nanti kontrak kerja. 정답은 3번입니다. Kemudian terakhir nomor 5. 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. Dengarkan dengan baik percakapan berikut dan jawablah. 여자는 무슨 때문에 걱정하고 있습니다. Perempuan tersebut sedang mengkhawatirkan tentang apa? Dia khawatir itu kenapa sih? Mengapa kok cewek tersebut tadi khawatir? Kita coba dengerin untuk audionya ya. Si laki-laki mengatakan katanya, 계약서는 잘 확인해 왔죠? Anda sudah mengecek dengan baik di kontrak kerjanya kan?
Kemudian si cewek menjawab, 그런데 기숙사가 제공되지 않아서 걱정이야. Saya agak khawatir karena tidak ada fasilitas asrama, tanya. Terus si cowok jawab, 그래, benarkah itu? 보통은 biasanya 기숙사가 제공되는데, biasanya itu ada kok fasilitas asrama. Isanghada itu artinya aneh. Ya, jadi isanghada itu artinya aneh. Kira-kira khawatir kenapa? Karena tidak mendapat fasilitas asrama. Jongdapun adalah 2 ya. Gisuksaga obsoso karena tidak adanya asrama. Kalau nomor 1 gisuksaga moroso karena asramanya itu molta jauh ya. Kemudian nomor 3 geyaksoga obsoso karena tidak adanya geyakso. Geyakso itu apa? Kontrak kerja. Kemudian geyaksoro illo boryoso karena kontrak kerjanya hilang. Nah, ini nggak nyambung. Jawabannya 2 ya, Bro. Seperti itu. Mas Vicky betul berapa? Betul semua saya. Betul semua. Oke. Kalau betul kita lanjutkan di poin nomor halaman 280 ya. Untuk 280 di sini soal gambar untuk reading, teman-teman. Pertama ini gambar apa? Sojeji artinya adalah lokasi tempat kerja, kemudian Chemyong artinya nama perusahaan, kemudian Geyak Kigan kontrak kerja, Obmu Neyong artinya adalah deskripsi pekerjaan. Ini Obmu Neyong ya, deskripsi pekerjaan, jadi jawabannya 4. Kemudian yang nomor 2, ini gambarnya sedang menerima upah. Ya, berarti jawabannya apa? Jawabannya adalah Nomor 2. ya, jawabannya 2. Imgemel 지급하고 있습니다. sedang melakukan penerimaan upah ya. Kalau nomor 1 계약을 하고 있습니다. sedang mendapatkan kontrak kerja. 근무지를 배정받고 있습니다. sedang mendapatkan instruksi untuk tempat kerja. Bejong itu apa ya, bejong? Bejong itu perintah atau apa tadi ya? Agak lupa ini. Kemudian genroja perintah ya. Iya. Genrojaro hego hago isumida sedang memecat pekerja katanya. Hego hada kan memecat tersebut. Jadi jawabannya adalah yang nomor 2, betul ya. Kemudian di poin nomor 3 sampai dengan 5 adalah bingkane derogal gajang almajin gosol gores pilihlah kalimat yang paling tepat untuk mengisi bagian yang rumpang. Yang pertama, nomor 3, onje 월급이 들어오는지 모르겠어. 답답해요. Saya khawatir. 답답하다 itu artinya khawatir ya. Kalau di sini diartikan kesal ya, teman. Sama aja sebetulnya. Saya agak kesal karena Jimorges tidak tahu ya kapan upahnya bakal masuk. Ya, seperti itu ya. Jadi dia kesal. Kenapa? Karena dia nggak tahu kapan sih upah saya itu bakalan masuk ke rekening kayak gitu. Terus disaranin nih sama temennya. Pyojun kerjagi ya kesonon heso momo elrol dasi cata boseo. Cobalah cari lagi titik-titik di kontrak kerja ini apa? Di standar kontrak kerja ya, di standar kontrak kerjanya. Coba cari lagi di standar kontrak kerjanya seperti itu. Nah, kan tadi yang ditanya adalah kapan waktu penggajiannya. Berarti kan kita nyarinya adalah yang imgem, jigep, nalca. Jadi hari pembayaran. Oke, seperti itu. Jawabannya adalah Sambon. Kalau nomor 1, sojeji artinya adalah tempat ya, tempat apa namanya? Tempat perusahaan. Kemudian Obchemyong nama perusahaan. Kalau imgem, jigem, bangbob adalah cara pembayaran atau cara pengupahan. Jawabannya Sambon. Dan nomor 4, momo el wakine boseo. Cobalah cari titik. 농장에서 sagua tanen irul halenggut kata. Sepertinya saya akan melakukan pekerjaan yang memetik apel di perkebunan. 농장에서 kan perkebunan ya. Seperti itu. Berarti kira-kira apa? Ini kan memetik apel katanya. Berarti kan suatu pekerjaan ya, deskripsi pekerjaan. Maka jawabannya ya 근무 시간 adalah waktu kerja, nggak tepat ya. Yusik sigan, waktu libur.
Kemudian obmu neyong. Obmu neyong berarti deskripsi kerjaan. Jawabannya Sambon. Jawabannya 3 ya. Kemudian siksa jegong artinya adalah fasilitas makan dan asrama. Ini juga kurang tepat ya, Robin. Jawabannya 3, silakan dicontreng. Kemudian untuk yang terakhir di sini ya kan diminta untuk diisi ya bagian yang rumpang ya, Robin. Ada genmuji, lokasi, kemudian genro geyak, kontrak kerja, genro jogon, ini syarat kerja, kemudian genro sigan, artinya adalah waktu kerja. Seperti itu ya. Kita coba bahas teman-teman untuk yang ini. Dari atas ya. Goyong hoga jero hanguke de loul tenen genro geyake cegiol hamnida ya. Sesuai dengan kontrak kerja ya, ketika Anda masuk ke Korea dengan Goyong Hogaje PPS Center Pyojun genro jageyake sonon ya, di standar kontrak kerja. Genro geyakigan artinya adalah periode kerja. Kemudian cui op jangso tempat kerjanya. Obmu neyong deskripsi pekerjaannya. Kenmu sigan artinya adalah waktu kerja. Yusik sigan waktu istirahat. Yuil hari libur. Imgem pembayaran. Cigep sigiwa bangbob cara pembayaran ya, dan waktu pembayarannya itu gebake sayong Jawa wigugin genroja ga. Jadi pekerja itu pekerja asing bisa sayong jangwa ya. Di luar itu katanya. Ini kan gebake itu di luar itu ya. Kemudian jong hajahanen momo denge wane sayong hangel damgo ismida sedang memasukkan ya. Yang ditentukan oleh pekerjaan dan perusahaan. Oke, kira-kira apa nih jawabannya? Jawabannya 3 ya, genro jogon. Oh, syarat kerja ya, Robon. Jadi ada syarat kerja yang ditentukan oleh perusahaan dengan karyawan. Jawaban adalah genro jogon. Jawabannya 3 ya, silakan coba diisi. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk bab 352 ya. Besok kita melanjutkan di pembahasan bab 53. Saya coba matikan rekam layarnya dulu.